Jadi kita akan mencoba untuk mengulik kembali terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan pada modul 2.2 ya Pak. Baik, Bapak sudah siap untuk menjawab pertanyaan? Insya Allah. Boleh saya menerapkan konsep stop dulu? Boleh. Kita akan praktekkan nafas dulu ya. Oke, silakan. Kita ambil nafas bersama-sama terlebih dahulu. Mohon maaf saya yang ininya ya. Ya, saya yang memimpinnya ya. Kita akan melihat seperti apa proses stop. Iya, baik. Silakan. Mari kita sejenak istirahat seluruh aktivitas. Kita konsentrasi dengan mengatur nafas kita. Mari Baik. kita mulai. Kita ambil nafas dalam-dalam. Kita keluarkan pelan-pelan melalui hidung, melalui mulut ya. Kita hidup kembali melalui hidung. Kita keluarkan kembali melalui mulut. Kita ambil kembali melalui hidung. Kita tahan dulu Pak, sambil pejamkan mata. Kita keluarkan pelan-pelan dan buka mata kita. Alhamdulillah, ternyata pembelajaran di modul kedua sudah sangat diterapkan oleh Bapak ya Pak. Nah, Bapak sudah dicoba diterapkan di kelas ya Pak ya? Insya Allah sudah. Oke, Bapak, kita akan mulai. Pak, kemarin ketika di PI kedua ya, kita sudah mencoba untuk membagikan terkait dengan hasil feedback 3.500 berupa kuesioner yang diberikan kepada 5 siswa, kemudian 5 orang guru, kemudian kepala sekolah dan juga rekan sejawat ya. Nah, menurut hasil dari tersebut Pak, apa nih Pak yang memang perlu ditingkatkan dari Bapak? Terima kasih. Betul sekali, kami kemarin sudah menyebarkan itu dan juga sudah kami input di LMS PKB begitu. Ada beberapa hal yang bisa saya identifikasi dari masukan-masukan atau catatan-catatan begitu ya dari hasil angket itu. Di antaranya untuk Bapak Kepala Sekolah ini lebih mengutamakan keteladanan baik dalam etos kerja begitu ya, kemudian juga keteladanan dalam berperilaku, karena itu menjadi satu domain nantinya ke depannya. Kemudian untuk guru ini lebih banyak mengharapkan ada waktu gitu ya, ada penambahan waktu untuk sharing, diskusi, diseminasi begitu ya tentang materi-materi yang sudah dipelajari di program pendidikan guru penggerak. Kemudian untuk murid atau anak-anak ini banyak masukannya variasi model atau metode pembelajaran atau layanan BK gitu di kelas supaya lebih termotivasi, lebih menyenangkan dan juga penguatan dalam pencapaian tujuan layanan. Berarti memang ada respon yang baik, terutama untuk guru ya Pak. Karena teman-teman guru itu meminta adanya sebuah dominasi terkait dengan modul yang kita pelajari. Betul. Nah, mungkin ini akan berkaitan Pak dengan komunitas praktisi ya Pak ya. Iya, betul. Nah, setelah kita melihat terkait dengan pendapat dari berbagai sumber itu ya, rencana apa nih Pak ke depannya yang akan kita lakukan untuk mengasah tentunya kompetensi guru penggerak yang pertama? Terima kasih. Jadi yang pasti itu Pak Dian dalam mengasah satu kompetensi, keterampilan, pengetahuan itu adalah dengan menerapkan. Karena dari menerapkan atau mengimplementasikan itu akan muncul sebuah experience atau pengalaman. Kita ketahui bersama bahwa pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Maka disitulah
kita mencoba memulai karena suatu konsep hebat apapun kalau kita tidak laksanakan, kita tidak terapkan, apalagi tidak dimulai-mulai, maka kita tidak akan memahami konsep-konsep mana yang memang sudah berjalan, mana yang belum efektif berjalan, sehingga di situ nanti akan kelihatan apa yang sudah baik dan mana yang memang harus diperhatikan. Nah, disitulah pengalaman inilah dalam tanda petik menerapkan pengetahuan, keterampilan di lapangan menjadi sebuah dedikasi, sebuah pengalaman, karena pengalaman itulah kita sebagai guru yang paling berat. Betul. Kuncinya adalah bagaimana kita mengimplementasikan terkait dengan teori yang kita dapatkan di buku. Sehingga memang ada apa ya, aksi nyata barangkali apa yang kita lakukan. Aksi nyata. Iya. Bapak, untuk pertanyaan ketiga Bapak. Iya. Siapa saja Pak yang akan Bapak libatkan dalam rangka meningkatkan potensi guru penggerak yang saat ini Bapak miliki? Ya, baik, terima kasih. Ini juga menjadi suatu kunci ya, keberhasilan sebuah program, sebuah rencana gitu ya, apalagi guru penggerak ini diberikan mandat amanah sebagai agen yang perubahan dalam promosi pendidikan. Nah, stakeholder ataupun Civita Academy yang ada di sekolah atau di SMA itu kan pertama kepala sekolah. Tentu kepala sekolah itu punya peran dalam hal regulasi. Maka diharapkan fasilitas kebijakan ruang gerak begitu menjadi satu hal yang sangat-sangat kami butuhkan, karena itu nanti kalau satu area kerja kemudian area kebijakan itu dibatasi, tentu itu akan berpengaruh ya, terhadap efisiensi dan efektivitas suatu rencana atau program. Dan yang kedua adalah pengelola khusus di sini adalah kaset kurikulum beserta jajarannya tentunya yang menyusun atau diberikan mandat untuk mengatur regulasi tentang penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Nah, di sini tentu kita mencoba berkolaborasi, membangun sinergitas, bagaimana nih peran nilai dan peran guru penggerak ini bisa masuk ke dalam regulasi kebijakan kurikulum. Kemudian yang ketiga adalah teman sejawat, guru sejawat, itu tentu ini baik itu mata pelajaran serumpun, guru BK maupun guru mata pelajaran yang lain. Karena beliau-beliau inilah nanti yang akan merasakan langsung bagaimana beliau-beliau ini nanti secara tanpa disadari akan kami berusaha untuk mencoba tidak hanya mendiseminasikan, tetapi lebih jauhnya lagi adalah mereka nantilah yang akan atau kami guru gitu yang akan menjadi guru penggerak yang sejati. Begitu. Kami begitu ini karena guru penggerak karena mengikuti pendidikan program pendidikan berat. Tapi sebenarnya adalah siapa guru penggerak sebenarnya? Ya kami, kita sebagai guru. Semuanya ya? Semua sebagai guru. Itu filosofinya Gajah Dala seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentu murid. Ya. Murid tentu ini yang akan menjadi subjek sekaligus objek ya dalam pelaksanaan pembelajaran gitu. Satu lagi tenaga kependidikan. Ini tentu secara administratif ini juga sangat membantu begitu ya kelancaran guru penggerak di dalam dokumentasi, kemudian juga dalam pengarsipan segala bentuk informasi juga didukung oleh tenaga kependidikan. Itu barangkali nanti beberapa elemen komponen sekolah yang insya Allah secara persuasif nanti kami akan selalu bangun. Pada intinya kita mungkin tidak bisa pikir sendiri Pak. Betul sekali. Banyak komponen yang memang kita harus ikut libatkan untuk supaya program kita bisa terlihat. Betul sekali. Pak, kita akan ke pertanyaan keempat. Sebetulnya ini sudah tadi dilakukan terkait dengan modul buku kedua terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Masya Allah. Dan mungkin bisa direview kembali Pak. Apa nih? Tadi ketika awal Bapak sudah mencoba untuk mempraktekkan terkait dengan teknik stop yang memang merupakan bagian dari mindfulness itu Pak. Mungkin dapat di
kita kembali. Iya. Seperti apa menulis yang Bapak pelajari di modul 2.2? Ya. Baik, terima kasih. Modul 2.2 ini memuat konsep pembelajaran PSE, atau pembelajaran sosial dan emosional. Social emotional learning, betul ya. Yang di dalamnya ada 5 kompetensi, 5 KSE, yang diharapkan bisa dibangun pada diri peserta didik atau murid. Nah, pembelajaran sosial emosional ini hal yang baru begitu ya bagi kami tentunya begitu ya, sehingga kami mencoba untuk terus menggali begitu dari berbagai referensi, tidak hanya terbatas dari modul yang ada, dan ternyata memang luar biasa dalam pembelajaran yang sudah kami rencanakan di RPL begitu, ada di RPP itu. Bagaimana pembelajaran sosial emosional berdiferensiasi, bagaimana pembelajaran itu memuat diferensiasi konten, proses, kemudian juga bagaimana juga masalah produk yang berdiferensiasi atau diferensiasi produk. Nah, kemudian di sana juga ada 5 kompetensi, sebenarnya tidak harus 5-5-nya, tetapi saya mencoba bangun kemarin di tugas LMS itu ada 3 KSE, bagaimana kemarin materinya adalah komunikasi efektif, ya, bagaimana kita mencoba membangun bagaimana tips berkomunikasi yang efektif, terus bagaimana etika juga dalam berkomunikasi. Nah, di situ ternyata 5 KSE itu bisa dimunculkan, bagaimana mereka membangun kesadaran diri, melatih manajemen diri, bagaimana mereka memiliki kesadaran sosial, memiliki keterampilan berrelasi, termasuk mengambil keputusan bertanggung jawab. Nah, kita bingkai dalam satu game permainan. Nah, apabila nanti dalam pertemuan yang akan datang, saya akan mencoba mempraktekkan game itu, dan ternyata 5 KSE itu bagiannya 2. Ternyata 5 KSE sekaligus itu bisa dimunculkan dalam game itu dalam satu waktu ya Pak? Dalam satu waktu. Jadi menggunakan game learning gitu ya? Game, betul, game learning. Makin terasa di besok nih ingin melihat bagaimana proses pembelajarannya dengan menggunakan KSE tersebut. Betul. Pas saya ini mungkin di luar konteks ya Pak, Bapak juga sebagai guru BK mungkin belajar banyak tentang ilmu psikologis anak ya. Pak, apa sih penghubungannya tentang tulis musik dan tulis? Apakah memang ada korelasinya Pak dengan apa namanya hipnoterapi itu Pak? Betul. Mungkin bisa di-share ke teman-teman kali ini. Betul sekali. Foundation dari bimbingan konseling itu sebenarnya adalah lebih ke arah ke psikologi ilmu jiwa, dalam upaya untuk bagaimana kita mampu memahami bakat, minat, termasuk potensi. Kalau dalam menurut Ki Haji Dewantara itu ada kekuatan kodrat yang dimiliki anak, sehingga di sini bagaimana peran guru, lebih persisnya lagi peran guru BK menuntun murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sesungguhnya dengan mengoptimalkan kekuatan kodratnya tadi, gitu ya. Jadi, nah kaitannya dengan psikologi tadi, bahwa betul. Jadi sebenarnya dapat dikatakan psikologi ini sebenarnya bisa dikatakan menjadi satu kunci. Karena dalam perjuangan itu kan kita mempelajari banyak aspek yang bisa dibangun dalam upaya untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan aktivitas belajarnya. Begitu. Nah, makanya di BK itu atau di komunitas seperti itu kita bagaimana memahami gejalanya. Tidak hanya langsung mengikuti permasalahannya, tetapi kita dari gejalanya, kemudian pendekatan-pendekatan alternatif untuk bagaimana menghadapi kan dikata ada istilah diagnosis, kemudian ada prognosis sebelum kita melakukan suatu tindakan ya, terhadap gejala atau permasalahan yang dihadapi oleh seorang murid atau konseling begitu ya. Nah, ini jadi satu tadi lebih
jauhnya lagi bisa sebagai pendekatan awal dasar terapis betul. Terapis terhadap bukan gangguan ya, mungkin bisa dikatakan penyimpangan. Penyimpangan. Kalau gangguan ini lebih jauhnya oleh ahli tingkatannya konselor begitu ya. Kalau BK tentu perannya lebih intensif, lebih dibatasi kepada menghantarkan anak itu melalui bidang layanan, 4 bidang layanannya, ada sosial, ada pribadi, ada belajar, dan juga kita mengantarkan mereka menuju kemudian pemilihan untuk peminatan karir. Mungkin untuk KSI sendiri sangat relevan ya Pak ya, sebagai Bapak sebagai guru BK ya Pak ya. Bapak terkait dengan harapan, tadi sudah dibahas bahwa Bapak sudah merencanakan pelajaran menulis KSE. Nah, harapan apa yang ingin Bapak dapatkan setelah menerapkan pembelajaran KSE khas Bapak? Terima kasih. Jadi harapannya bahwa dengan penerapan pembelajaran sosial dan emosional ini, di dalamnya nanti kita terus membangun, memahamkan begitu ya kepada murid, kepada rekan sejawat, termasuk melalui konsep penerapan kurikulum akademik, kemudian diseminasi rekan sejawat dan tenaga pendidikan begitu ya. Karena ini konsep PSE ini sebenarnya tidak hanya berlaku atau diterapkan saja untuk murid. Ya, betul sekali. Tetapi untuk elemen untuk diri sendiri, guru, tenaga pendidikan, stakeholder bahkan begitu ya, termasuk nanti sasaran utama adalah murid. Karena 5 konsep ini ya, apabila seluruh sivitas terutama adalah murid memiliki karakter mampu mengelola begitu ya, konsep kesadaran diri, manajemen diri, tadi kesadaran sosial, kemudian juga yang keterampilan berelasi, termasuk mengambil keputusan bertanggung jawab itu, maka di sini diharapkan begitu terbangun karakter-karakter yang memang sesuai dengan dimensi-dimensi yang sekarang sedang digaungkan, yaitu profil pelajar Pancasila. Muaranya ke sana. Betul, muaranya adalah profil pelajar Pancasila. Kita akan terkait dengan tahapan belajar. Kemarin kita sudah melihat bagaimana proses penyusunan visi misi yang dilakukan oleh Bapak dan juga Mbak Isa di sekolah. Tentunya sudah menerapkan metode batik ya. Nah, bagaimana Pak perubahan setelah Bapak melakukan batik tersebut Pak? Ya, baik, terima kasih. Untuk ke diri sendiri ya, perubahan yang ingin saya sampaikan lah, tentu destinasinya kita adalah menjadi guru yang profesional. Ya. Nah, melalui tahapan Bagja ini, bagaimana kita mau mewujudkan kita sebagai menuju ke guru profesional itu tentu melalui tahapan Bagja ini yang luar biasa. Ini saya juga baru ini ya, Masya Allah ini ya, bagaimana kita membuat bagaimana nih kita mau bisa menjadi seorang guru profesional dengan 5W+H ya. Kemudian bagaimana kita mengambil pelajaran begitu ya, siapa nih yang bisa kita jadikan referensi, atau mungkin bisa dari buku di internet, bahkan termasuk guru-guru senior begitu ya, orang-orang yang memang memiliki best practice atau pengalaman baik di bidangnya, supaya kita bisa menjadi sesuatu yang diharapkan. Cuma gali mimpi, maka saya bermimpi menjadi guru yang benar-benar guru profesional, ya, guru-guru yang profesional yang memang sesuai dengan filosofi pemikiran pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bagaimana seorang guru ya dengan nilai dan perannya, kemudian bagaimana dia memiliki kemampuan menerapkan pengajaran eksplisit begitu ya, terapkan inquiry apresiatif ya pada murid-muridnya, sehingga mereka mampu kalau dikatakan bahwa guru profesional itu adalah guru yang mampu menciptakan lokomotif baru begitu, dibandingkan dengan membangun gerbong-gerbong baru. Satu lokomotif akan lebih hebat dibandingkan dengan 1000 gerbong yang dibangun oleh seorang guru. Itulah bagaimana Pak Jania dengan tahapan Bagja, dari mimpi, kemudian tadi ada jabarkan rencana dan atur eksekusi di sini dibangun, sehingga
termasuk alhamdulillah visi guru penggerak yang kita usung ya Pak Gan dengan atas bimbingan Pak Pepe dan juga Ibu Fasilitator itu alhamdulillah mendapat apresiasi dan dijadikan visi. Sekarang memang sudah resmi Pak. Resmi. Ada perubahan visi yang memang kemarin kita coba debatkan. Betul. Kalau boleh saya menyebutkan, sesuai dengan waktu itu pendampingan di divisi sebelumnya terwujudnya Insan Masagi. Berwawasan global. Betul. Saya senang dengarnya Pak. Ternyata memang apa yang kita kerjakan posisi yang baik ya Pak. Nah, Masagi itu tadi ya mandiri, kemudian agamis, kemudian sehat, adaptif, gotong royong, inovatif. Wah, saya sampai ini Pak, merinding Pak. Ternyata tidak butuh waktu yang lama kita untuk menerapkan memang visi yang Bapak kemarin susun bersama. Terima kasih atas bimbingannya. Alhamdulillah Bapak. Ini sudah menjawab yang kedua ya Pak. Begitu ya. Nah, memang yang kedua itu apakah sesuai hasilnya dengan visi yang kita inginkan. Ternyata itu sudah betul. Termasuk Pak Dian itu kita juga dihadirkan untuk merumuskan misinya. Kemudian tujuannya, termasuk strateginya. Ini maka tadi Ibu Wakasek Kurikulum menyampaikan apresiasi begitu ya peran dan kontribusi calon guru penggerak begitu ya di sekolah. Dan kami memang sudah komitmen bahwa apa yang sampai ini akan kami berikan semua, diseminasikan semua sekolah, kemajuan sekolah. Alhamdulillah. Pak, terkait dengan kedepannya, Bapak akan menyusun misi, kemudian tujuan, dan juga strategi. Tentunya kita akan juga melihat dari tahapan bagja. Apa nih hal yang memang akan diperbaiki dalam proses penyusunan bagja? Tadi ada visi, ada misi, ada tujuan, dan juga ada strategi. Kira apa nih yang akan diperbaiki dalam tahapan bagja tersebut? Terima kasih. Jadi dalam tahapan bagja ini kan ada juga nanti sampai ke tahapan penyusunan visi itu ada kalimat-kalimat rumpangnya. Nah, ternyata di sini pada saat ambil pelajaran yang tahapan kita kolaborasikan dengan tahapan bagja, ternyata kalimat rumpang atau harapan gitu, harapan dari sekolah, gali mimpi tadi ya, bagaimana ini SMA Negeri 3 Kuningan yang menjadi sekolah yang mandiri, kemudian bagaimana adaptif tadi seperti disampaikan Bu Haja, adaptif terhadap perkembangan iptek dan teknologi yang kemudian sehat karena kita sekolah sehat internasional. Itu ya. Kemudian juga bergotong royong sesuai dengan dimensi profil pelajaran. Dalam arti bergotong royong ini kita sinergis bersama-sama saling bahu-membahu untuk mewujudkan SMA Negeri KB ini Masagi. Ya, Masagi ini kalau tidak menjadi suatu akronim, ini kan suatu filosofi bahasa Sunda. Insan yang sempurna. Ketika kita tutup dari akronim sesuai. Betul. Nah, insya Allah dari bimbingan dari PP dan juga Ibu Fasilitator begitu waktu di elaborasi ruang kolaborasi begitu ya dengan penyusunan visi misi ini, maka di sini ternyata dalam upaya menuju ke penguatan profil pelajaran Pancasila tadi ya ini sudah mulai mencakup ya karena visi sebelumnya belum kuat istilahnya menguatkan begitu sehingga akhirnya banyak komponen-komponen yang memang harus direvisi begitu agar sesuai dengan marwah atau ruh dari dimensi profil pelajaran. Baik, terima kasih Pak Sumarno. Mungkin kita akan ke terakhir Pak. Iya. Terkait dengan apa hal yang menarik untuk kegiatan PS sekarang? Membahas tentang tadi tahapan bagja, kemudian ada PS dan lain sebagainya. Terima kasih. Yang pasti untuk pembelajaran PSC dan tahapan bagja ini tentu tidak sesuatu yang baru. Dan terima kasih PI ini PI 3 ya. PI 3 ini masih membahas tentang PSE dan
mengulang kembali mereka kembali tentang tahapan Bagja. Dengan terus dikuatkan seperti ini akan terus menguatkan pemahaman saya begitu ya tentang konsep pembelajaran PSE, termasuk 5 KSE-nya, dan juga lebih tidak hanya sekedar memahami tetapi juga mampu mengimplementasikan begitu ya, menjantahkan begitu dari lembaga nutrisi sekolah. Dan alhamdulillah dengan dikuatkan kembali, diingatkan kembali, didiskusikan kembali, saya merasa lebih memahami konsep itu, karena memang ini prosesnya hal yang baru, jadi tidak serta-merta, apalagi usia ya. Jadi usia, kemudian rutinitas, aktivitas yang lain, jadi memang harus terus-menerus diingatkan begini. Saya yakin Bapak sebagai guru BK mungkin akan lebih mudah Bapak memahami bagaimana KSE itu memang dilakukan seperti kita. Ya, betul sekali. Bapak mohon maaf minta sarannya buat saya sebagai PP. Mohon gimana? Sarannya Bapak gimana? Apa nih yang perlu dibagi dari saya selama proses PI ini berlangsung? Ya, terima kasih. Sepertinya tidak ada yang perlu diperbaiki ya, karena sudah sangat baik. Masya Allah. Pasti ada lah, kira-kira apa dibayar seperti itu. Barangkali mungkin bukan saran atau masukan ya, tapi mungkin harapan saja ya. Barangkali harapan saja. Kalau nanti ada PI berikutnya, PI 4 ya, untuk Pak Gian sendiri saya sudah mulai sangat baik, dan itu juga saya tuangkan di LMS juga sangat baik. Terima kasih. Hanya saran saja barangkali Pak, bukan saran tadi, harapan saya barangkali nanti ada semacam sharing gitu Pak, sharing terkait dengan pengalaman baik. Nah, best practice begitu ya. Jadi barangkali saya lebih real gitu ya, lebih real, tidak persiapan nanti di untuk persiapan betul. Mohon izinnya untuk menyampaikan kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan betul. Di kalian. Memang kita juga sekitar 3 bulan lagi ya, kita akan melakukan karya dan akan merayakan Insya Allah Bapak kasih sarannya, dan mudah-mudahan Bapak nanti di PI di OKT 3 Bapak bisa hadir, karena memang ada pihak yang kita kupas kembali terkait dengan modul 2002 dan 2002 selalu jadi bisa menjadi kegiatan lokal dari Insya Allah. Masih banyak. Sama-sama. Mohon maaf. Terima kasih. Mohon maaf juga sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan.